Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang materi bentuk akar. Sebelumnya, karena hari ini kita daring, karena ada acara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, minta tolong untuk disimak video ini, dicatat di buku ya. Oke, sebelum kita belajar tentang bentuk akar, kita belajar dulu tentang bilangan rasional itu apa sih? Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa, yaitu A per B ya, itu maksudnya. Nah, di mana A itu adalah sebagai pembilang dan B-nya itu sebagai penyebut. Jadi, suatu bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa. Nah, selanjutnya, dan jika diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Maksudnya berhenti di bilangan tertentu apa? Maksudnya adalah yaitu tidak berulang-ulang. Jadi bilangan tertentu berhenti di bilangan tertentu itu artinya tidak berulang-ulang tanpa henti gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan ada bilangan desimal yang 3,22222 kayak gitu. Nah, itu bukan bilangan rasional. Kenapa? Karena tidak berhenti di suatu bilangan tertentu. Nah, di situ bilangan penyebut A per B itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika B-nya sama dengan 0, maka A per B atau sama dengan A per 0 itu tidak terdefinisi, yang artinya ya tidak terdefinisi gitu ya. Jadi kalau A bagi 0 itu tidak terdefinisi. Tapi kalau 0 bagi A itu hasilnya 0. Jadi apapun bilangannya kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang definisi bilangan pangkat rasional ya. Sebelum kita masuk ke definisi bentuk akar. Nah, di situ pangkatnya bentuknya rasional ya, yaitu di mana M bagi N, di mana definisinya N lebih dari 0 atau N tidak boleh sama dengan 0 juga. Nah, di sini ada A pangkat M tambah N, itu kalau kita ubah ke bentuk akar, maka nanti akan jadinya A pangkat M dari akarnya pangkat N ya. Nah, kalau misalnya ada A pangkat M per 2, itu artinya nulisnya tinggal akar A pangkat M ya. Itu angka 2-nya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi kalau dalam bentuk akar itu ada angka 2. Kalau misalnya nggak ditulis berarti ada angka 2 di situ. Tapi kalau misalnya akar A pangkat S dari Q, maka jadi A pangkat S per Q gitu. Kita langsung ke contoh 6 aja di situ. Oke, tak tambahin contoh lain, yaitu jika ada akar B pangkat M per N, jadinya seperti itu, B pangkat M per N. Nah, di situ ada contoh 6, sederhanakanlah bentuk 2 akar X kali 3 akar X dari akarnya pangkat 3 gitu ya. Akar X kita ubah ke bentuk pangkat, yaitu akar X sama dengan X pangkat setengah. Lalu kalau ada akar pangkat 3 dari X, itu artinya kalau kita ubah ke bentuk pangkat jadinya X pangkat sepertiga.
Nah, seperti sifat eksponen sebelumnya, itu ada angka 2 sama angka 3. Jadi kita bisa langsung kalikan saja 2 kali 3 yaitu 6. Nah, sekarang ada X pangkat setengah tambah sepertiga. Nah, seperti itu harus kita samakan penyebutnya. Kita memilih angka 6 untuk menyamakan penyebutnya. 3 itu dapat dari mana? Yaitu 6 bagi 2. Dapat 3 kali 1 yaitu 3. Nah, ternyata hasilnya 5/6. Jadinya 6. Kalau kita ubah ke bentuk pangkat seperti itu, kalau kita ubah ke bentuk akar jadinya akar X pangkat 5 dari 6 di situ ya. Bisa kalian tulis. Nah, selanjutnya kita merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu seperti apa? Jadi merasionalkan bentuk akar itu yaitu mengalihkan sekawannya. Jadi di sini yang pertama, contoh yang pertama, jika ada soal A per akar B, maka kita perlu mengalihkan sekawannya. Mengalihkan sekawannya itu maksudnya yang mana? Kita lihat itu yang ada akarnya. Mengalihkan sekawan dengan yaitu akar B per akar B. Langsung saja kita kasih contoh. Di situ ada contoh yang pertama yaitu di sini misalnya 2 per akar 3. Maka pengalih sekawannya gimana? 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3. Kalau kalian bingung kenapa akar 3 kali akar 3 bisa 3, itu sama aja halnya akar B kali akar B sama dengan B. Atau akar 3 kali akar 3 itu maksudnya dari akar 9. Akar 9 kan 3. Nah, itu akar B juga akar B kuadrat itu kan sama aja B. Akar 2 kali akar 2 yaitu akar 4. 2 kali 2 kan 4. Akar 4 sama dengan 2. Akar 5 kali akar 5, akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya kita kasih contoh yang lain aja. Di sini kita kasih contoh misalnya 5 per akar 2. Nah, 5 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 jadinya adalah 5 akar 2 per 2. Karena akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, selanjutnya kita kasih contoh lagi yaitu di sini yang ketiga, misalnya 5 per akar pangkat 3 dari 6. Nah, kalau seperti itu gimana? Kan pangkat akarnya ada pangkatnya 3 tuh ya, tinggal kita kalikan sekawan yang ada pangkatnya 3 gitu. Berarti 5 akar pangkat 3 dari 6 per, jadi di situ nanti akan jadinya 3 akar 36 gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi ini gini. Oke, jadinya misalnya contohnya akar pangkat 3 dari 6 kali akar pangkat 3 dari 6. Maka dari itu jadi akar pangkat 3 dari 36, yaitu 36 itu dapatnya dari 6 kali 6. Nah, itu kalau kita buat pangkat jadinya 36 pangkat 1/3. Nah, sekarang contoh lainnya ada akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 8. 8 kali 8 kan 64. Jadinya akar pangkat 3 dari 64 yaitu 64 pangkat 1/3. Itu kalau kita ubah ke bentuk pangkat ya. Nah, itu bisa kita sederhanakan lagi yaitu jadi 64 pangkat 1/3 itu 4-nya kan bisa
kita 64 kan bisa kita ubah ke bentuk 4 pangkat 3. Nah, akhirnya 4 pangkat 3 kali sepertiga jadinya 4 gitu. Oke, selanjutnya kita ke yang ini apa namanya? Merasionalkan bentuk lain. Jika ada A per bentar. C per akar A plus akar B, terus ada lagi C per akar A min akar B, terus ada lagi C per A plus akar B, C per A min akar B. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, bagaimana cara merasionalkannya? Yaitu dengan cara kita kalikan sekawannya. Karena di situ akar A plus akar B, maka sekawannya dikurangi, yaitu akar A min akar B. Kalau negatif jadinya positif, akar A plus akar B. Selanjutnya untuk C per A plus akar B, jadi sekawannya A min akar B, A min akar B. Nanti kalau misalnya negatif, maka sekawannya jadi positif, A plus akar B per A plus akar B. Nah, kita langsung ke contoh aja. Contohnya yaitu oke, lanjut ke contohnya. Kita kasih contoh satu soal, yaitu di situ catatan yang kalian perlu ingat yaitu materi aljabar. Ada A pangkat 2 min B pangkat 2. Itu kalau kita jabarin jadinya adalah A plus B kali A min B, atau dibalik juga apa-apa, yaitu jadinya A min B kali A plus B, sama aja. Oke, kita kasih contoh, yaitu misalnya contohnya itu adalah seperti ini. 2 per akar 5 min akar 3. Maka kita kalikan sekawannya. Akar 5 min akar 3, sekawannya adalah akar 5 plus akar 3 dibagi akar 5 plus akar 3. Jadi 2 kali ini, jadi nanti dikalikan ini ya, 2 kali akar 5 lalu 2 kali akar 3. Jadinya 2 akar 5 ditambah 2 akar 3 dibagi per akar 5 min akar 3 kali akar 5 plus akar 3. Nah, di sini untuk penyebutnya kita pakai rumus A kuadrat min B kuadrat. Maka nanti akan jadinya akar 5 min akar 3 dikali akar 5 plus akar 3. Jadi itu kalau dibalik nggak masalah ya, karena itu perkalian. Oh, itu angka 3-nya belum ada akarnya. Jadi akar 5 itu kita A sebagai A dan akar 3-nya sebagai B sesuai dengan definisi A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat, akar 5 dikuadratkan min akar 3 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan itu
artinya adalah hasilnya 5. Akar 3 dikuadratin juga 3. Kenapa? Karena itu ada rumus bentuk akar. Akar 5 itu kan sama aja 5. Akar 5 itu sama aja 5 akar 5 kali akar 5. Jadinya akar 25. Akar 25 itu 5. Begitu sebaliknya untuk akar 3 kuadrat. Jadi akar 3 kuadrat nanti akar 3 kali akar 3. Oke, kita teruskan saja. 2 akar 5 plus 2 akar 3 yaitu 5 min 3. Jadinya 2 akar 5 plus 2 akar 3 dibagi 2. Nah, karena itu antara pembilang dan penyebut ada angka yang sama, maka kita bisa sederhanakan lagi. Akar 5 per 2 plus akar 3 per 2. Jadi 2 itu kan pembagian antara pembilang dan penyebut, jadi bisa kita coret. Jadinya akar 5 plus akar 3. Oke.